أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فادكري شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Dan ingat, ada satu bahasa yang sering diungkapkan oleh beberapa manusia, beberapa insan yang sebenarnya tidak boleh, yaitu Dewi Pertiwi atau Bumi Pertiwi. Pertiwi itu Dewi penguasa bumi. Kalau kita ngomong Bumi Pertiwi, berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah SWT. Karena kita tahu orang-orang selain Islam mereka memiliki beberapa Tuhan. Bahkan mereka ada Dewi Padi. Siapa namanya? Sri. Ibu-ibu ada yang namanya Sri. Diganti tuh. Sri itu Dewi Padi. Ketika kita ngomong Sri Rahayu, kita sudah menetapkan. Maka tadi ada yang namanya Wisnu. Mudah-mudahan cepat diganti namanya. Kalau saya lihat sebenarnya ini sentimen agama lagi nih. Kayak gini nih perpecahan lagi. Karena kenapa sih yang dibahas tuh selalu yang menyerempet-nyerempet ke menyalahkan non-muslim ya. Ya saya sebagai Hindu sekali lagi saya bilang ya berkeberatan deh kayak gini ya kan. Ini kan nama-nama suci buat kita ya. Terus apakah orang-orang yang bernama seperti ini harus diganti namanya hanya karena menurut mereka ini adalah kafir? Seperti contohnya Ibu Sri Mulyani atau Teguh Wisnu yang temannya juga kalau nggak salah. Nah kayak gitu. Gimana menurut Habib? Saya pikir gini, inilah Islam kerdil begini. Nah ini lagi nih masalah nih. Ya gini nih, kalau orang bukan Habib dihabib-habibkan. Belum waktunya jadi Habib sudah ngaku-ngaku Habib. Ya begini nih. Jadi tipikal Zen ini, dia ini nggak pernah fokus terhadap pertanyaan. Jadi jawaban dia itu selalu kesana kemari. Semua yang nggak ada kaitannya, dia pukul juga. Kalau kemarin-kemarin dia membahas mengenai Habib Rizik, mengenai Bahar bin Smith, semua habaib disikat semua. Semua Arab disikat semua. Bahas Fahmi Al-Katiri ya begitu. Semua non-Habib, Arab, non-Sayyid, disikat semua. Jadi kacau ini. Ini orang kacau. Pola komunikasinya itu terlalu radikal. Jadi dia ini penganut paham radikalisme verbal. Perkara Syafiq Basalama. Syafiq Basalama itu berbicara, menurut dia mengatasnamakan Islam. Padahal Islam tidak ada kaitannya dengan dia. Dan orang seperti Syafiq ini ada beberapa, seperti Khalid Basalama juga begitu, dan yang lain-lainnya juga begitu. Tapi perlu kita semua memahaminya secara bijaksana, bahwa mereka ini berbicara atas dasar untuk kelompoknya, atas dasar pemahaman kelompoknya saja. Kalau mereka mengklaim Islam, mereka sendiri tertolak. Kenapa? Karena Islam itu tidak seperti mereka. Mereka berbicara menurut pemahaman mereka. Dan memang seperti itulah pemahaman mereka. Apa-apa menurut mereka syirik, musyrik, kafir, bid'ah, syirik, musyrik, kafir,
bid'ah, syirik, musyrik, kafir. Memang seperti itu. Kenapa? Karena dari awalnya memang sudah berbeda dengan mayoritas pendapat ulama. Mayoritas ulama berpendapat hukum asal adat istiadat manusia itu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Sedangkan mereka, kelompoknya Syafiq Basalama, Khalid Basalama, selalu berpendapat bahwa hukum asal adat istiadat manusia itu adalah haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Jadi apa-apa yang tidak ada dalilnya menurut mereka haram. Setiap kali kita mau berbuat sesuatu, mereka masih tanya dalilnya apa, dalilnya apa. Dalilnya apa kita boleh melakukan itu. Itu yang mereka selalu katakan dan pertanyakan. Berbeda dengan mayoritas ulama. Mayoritas ulama ketika melihat sesuatu mereka itu bijaksana sekali. Tidak gampang mengharam-haramkan, tidak gampang mensirik-sirikkan, tidak gampang membid'ah-bid'ahkan. Mereka selalu berpikir, ini ada dalil yang mengharamkan enggak? Mereka selalu berpikiran seperti itu. Ini ada dalil yang mengharamkan enggak? Nah, kalau golongannya Syafiq Basalama, Khalid Basalama, mereka itu setiap melihat sesuatu, mereka akan berpikir terbalik. Mereka akan berpikir, ini ada dalilnya enggak? Ini ada dalil yang membolehkannya enggak? Wah, ini kalau enggak ada berarti haram. Jadi semua apa-apa menurut mereka ini haram kecuali ada dalil yang menghalalkan. Nah, bagi ulama mayoritas, apa-apa ini pada dasarnya mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Itu perlu dicatat. Pola berpikirnya itu terbalik mereka. Nah, Zen nggak boleh setiap kali ada pertanyaan tentang ini, tentang itu langsung digebiahuya, dipukul rata, nggak boleh. Si Dek Zaza tanya mengenai pendapat Habib Kripo tentang perkataan dari Syafiq Basalama. Tapi si Zen Kripo ini tidak menanggapi tentang pernyataan si Syafiq Basalama langsung. Tetapi dia justru menembak Islamnya. Islam kerdil. Itu nggak boleh. Nanti Anda akan bertemu dengan musuh yang lain. Zen, nanti akan ada orang muslim yang nggak terima. Saya nggak terima dikatakan Islam kerdil. Saya nggak kerdil kok. Nanti jadi stoplah generalisir, mengatakan Islam, mengatakan Arab, mengatakan habaib, mengatakan kelompok banyak hanya karena satu orang berbuat nyeleneh. Kalau mau lihat di Al-Quran itu juga mengadopsi Injil, Taurat. Malah ada pemahaman itu pakaian ihram itu juga budaya Hindu. Ini namanya ilmu cocokologi. Jadi nggak jelas apa dasarnya itu. Dasarnya Anda ngomong seperti itu apa? Kan harusnya ada dasarnya toh. Kalau nggak ada dasarnya ilmu cocok-cocokan. Oh, karena pakaiannya mirip hanya beda warna, berarti Islam itu mengadopsi dari ajaran agama Hindu. Salah itu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap agama Hindu. Tapi saya perlu jelaskan bahwa pakaian ihram itu telah digunakan oleh Nabi Adam sebelumnya. Dan itu yang mengajarkan Jibril alaihissalam. Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an menceritakan bahwa ketika Nabi Adam selesai bertobat, malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam ihram dan talbiyah. Lalu memerintahkannya untuk mandi sebelum melakukan amalan haji maupun ihram. Ini pendapat Imam Ja'far Shadiq bahwa ihram itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam dulu, bapaknya manusia, sebelum ada ajaran agama apapun di muka bumi ini. Kemudian ada juga hadis yang menjelaskan bahwa malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang tata cara berihram sebelum melakukan amalan-amalan haji. Dan juga malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Ibrahim cara untuk melakukan manasik haji. Mengenai kenapa pakaian ihram itu bentuknya seperti itu, yaitu yang untuk laki-laki yaitu dengan 2 lembar kain warna putih yang tidak ada jahitan, dan untuk yang perempuan pakaian biasa yang menutup semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Berdasarkan hadis-hadis tadi, ulama berpendapat bahwa beribadah menghadap kepada Allah tidak etis rasanya jika menggunakan pakaian yang juga digunakan untuk melakukan hal-hal duniawi, dosa atau bahkan maksiat. Makanya bentuk pakaian ihram itu
seperti itu, bukan seperti pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, bahwa pakaian ihram itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Jadi jelas ya, bahwa pakaian ihram Nabi Muhammad SAW atau Islam tidak mengadopsi dari agama Hindu, melainkan memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, dilakukan oleh Nabi Adam dari bimbingan malaikat Jibril. Oke? Ini orang ini kalau saya lihat si Nizar ini belajar agamanya cuma di pantai terus. Dia nggak pernah nyelam ke tengah. Akhirnya apa? Semua ditabrak. Ya sama aja kan dengan Anda. Anda apa-apa Anda tabrakin semua. Ada Bahar bin Semit, ada Habib Rizik, ngomong apa Anda tabrak semua. Yaman, Hadramut, orang Yaman, ulama Yaman, orang Arab, semua Anda tabrak semua. Ada Fahmi Al-Katiri ngomong ngawur, orang Arab semuanya Anda sikat. Nah ini kan sama aja tuh akhirnya Anda ini dengan Syafiq Basalamah ya kurang lebih sama. Ini yang urusan Tuhan lah. Iya, ini kok seolah-olah kayak dia aja yang benar, orang lain salah semua gitu loh. Ya kan? Nah inilah tipe-tipe Islam Wahabi Salafi ini, dia menganggap apa? Semua yang di luarnya dia itu salah. Ya jadi begini, ini kan semua berawal dari dasar berpikir mereka, gitu loh, dalam menyikapi suatu adat istiadat seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa mereka selalu melihat hukum asal adat istiadat adalah haram kecuali ada dalil yang menghalalkan. Nah sebaliknya, mayoritas ulama, mayoritas kaum muslimin melihat hukum asal adat istiadat manusia itu adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau mubah di sini tidak berdosa, tidak haram. Jadi beda. Nah, begini yang akhirnya terjadi, seringkali mereka itu mengharamkan, mensyirikkan, memusyrikan, ya karena pola pikirnya begini, gitu loh. Dan itu hanya spesifik kelompok Salafi Wahabi, bukan Islam. Jadi kalau Zen mengatakan inilah Islam kerdil, bukan itu. Itu ya ngomong aja spesifik, ya beginilah Wahabi, ya beginilah Salafi. Jangan ngomong Islam kerdil. Kalau Islam kerdil nanti akhirnya banyak orang yang nggak terima di luar dari kelompok Salafi Wahabi. Inilah Wahabi begini. Padahal kan Bib, banyak itu yang komentar di postingan saya gitu ya, bahasanya kotor-kotor banget. Padahal kalau saya lihat itu namanya justru nama-nama suci dari Islam, misalnya nama-nama nabi kayak gitu. Ya. Itu kan nggak cocok. Berarti kan itu apa ya? Nggak menjadi acuan orang untuk menjadi baik karena namanya gitu loh. Pun juga nama Muhammad banyak orang yang nggak benar. Muhammad juga nama baik. Jadi semua itu tergantung perilakunya. Siapa saja, mau orang namanya botol, tapi kalau perilakunya baik lebih bagus daripada orang namanya Muhammad, nggak penting lah itu. Nah inilah, coba lihat cara dari Zen Kribo ini kalau menjawab pertanyaan selalu tidak fokus. Jadi Dek Zanza tadi kan dia itu tanya atau mengeluhkan orang-orang yang komen di tempatnya dia yang rata-rata menggunakan nama-nama Islam, tetapi komentar-komentarnya itu omongannya kotor gitu. Tapi jawabannya Zen kesana kemari mengatakan lebih baik namanya itu botol tapi kelakuannya baik daripada nama Muhammad tapi kelakuannya jelek. Enggak begitu cara jawabnya Zen. Enggak begitu. Yang pertama, Anda harusnya menasehati orang yang suka komen-komen di tempatnya Dek Zanza itu, yang pakai nama-nama Muslim, nama-nama Rasul. Nah itu Anda nasihati. Ini kesempatan Anda menasihati karena mereka pasti nonton. Anda nasihati, haruslah orang itu bila memakai nama Nabi, nama-nama Rasul, nama-nama Islam, nama-nama yang bagus, harus disertai juga dengan perbuatan dan ucapan yang bagus. Jangan namanya sudah bagus tapi perbuatan dan ucapannya nggak bagus. Itu kan nggak terpuji kalau seperti itu. Nah, harusnya Zen itu begitu, bukan malah nambahi. Ini daripada pakai nama Muhammad tapi perbuatannya jelek, mending nama botol kalau perbuatannya bagus. Salah. Ya mending pakai nama Muhammad tapi perbuatannya bagus. Botol apa maknanya? Orang memberi nama itu doa, harapan dari orang tua. Orang tua memberi nama Anda Zen Asgaf. Maksudnya supaya Anda itu kelak menjadi orang yang bagus, orang yang baik. Orang memberi nama anaknya Muhammad, dia itu ingin supaya anaknya itu mewarisi sedikit dari akhlaknya Nabi Muhammad. Seperti itu, karena memberikan nama kepada anak itu adalah bentuk dari doa orang tua kepada anaknya.
bukan botol. Nah, apa itu? Yang penting apa? Kembali lagi, saya minta kepada ustadz-ustadz yang begini nih. Anda nih kalau mau berbicara tuh dipikir dulu lah. Jangan ributin nama ini. Akhirnya umur agama ini sudah 1400 tahun Islam. Kok ributnya gini terus? Kapan mau dewasanya? Benar. Kapan mau dewasanya? Ya sama ya, kita juga berharap bahwa Anda ini Bang Zen untuk sebelum bicara dipikir-pikir dulu lah. Jangan sama kayak seperti Syafiq ini ngomong asar meletek. Orang Jawa bilang kan ngomong asar meletek. Nggak dipikir-pikir dulu. Ya berarti Anda sama aja dong sama Syafiq, sama Khalid bahasa lama, Syafiq bahasa lama, Khalid bahasa lama, ada lagi Zen Asgaf. Nah ini, jadi sebelum ngomong dipikir dulu. Dipikir baik-baik sebelum ngomong. Jangan nembak ke sana kemari semuanya ditembakin. Langsung fokus aja. Kalau ada orang tanya, didengerin dulu pertanyaannya, dijawab sesuai pertanyaannya. Jangan melebar ke sana kemari, nabrak sana, nabrak sini. Dan untuk Dek Zanza, ini abang mau saranin ya. Lain kali kalau mau tanya-tanya soal agama, mending ke orang yang berkompeten. Misalnya Habib Quraisyab, itu berkompeten. Tanya sama Habib Kripu atau Zen Asgaf ini ya tanya yang tentang lucu-lucuan aja, jangan yang topik-topik serius. Kasihan Bang Zen ini, nanti akhirnya beliau ini dikecam oleh banyak orang, kasihan. Soalnya Bang Zen ini orangnya perasaannya terlalu dalam, terlalu halus. Mendengar isu sedikit langsung emosi, meledak-ledak, dan ledakannya itu kena kemana-mana. Itu, oke. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكري شبهوا بالأنجم الزهر مثلما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن